Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai integral tertentu dan tak tentu dari fungsi aljabar. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan atau pokok pembahasan, kita lihat terlebih dahulu apa indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran hari ini. Nah, indikator kompetensi yang pertama yaitu menemukan konsep integral tak tentu sebagai balikan dari turunan fungsi. Yang kedua, menentukan integral tak tentu dari fungsi aljabar dengan metode substitusi. Yang ketiga, menghitung nilai integral tentu dari fungsi aljabar. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tentu dari fungsi aljabar. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dari fungsi aljabar dengan metode substitusi. Dan yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tentu dari fungsi aljabar. Nah, selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan konsep integral tak tentu sebagai balikan dari turunan fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan integral tak tentu dari fungsi aljabar dengan metode substitusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung nilai integral tentu dari fungsi aljabar. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dari fungsi aljabar. Yang kelima, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dari fungsi aljabar dengan metode substitusi. Dan yang keenam, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tentu dari fungsi aljabar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu integral sebagai anti turunan. Definisinya, fx disebut sebagai anti turunan dari fx pada interval I jika d per dx fx sama dengan fx untuk semua x dalam I. Kita lihat tabel hubungan fungsi dan turunannya. Jika fungsi fx sama dengan 2x pangkat 5, maka turunan dari fx tersebut atau y aksennya sama dengan 2 dikali 5x pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 10x pangkat 4. Selanjutnya, jika fx sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 15, maka f aksennya sama dengan 10x pangkat 4. Nah, kita lihat juga fungsi yang ketiga. Jika fungsi fx sama dengan y sama dengan 2x pangkat 5 tambah 6, maka y aksennya sama dengan 10x pangkat 4. Nah, kita lihat misalkan, fungsi fx sama dengan y sama dengan 2x pangkat 5 ditambah c, di mana c ini merupakan konstanta, maka y aksennya sama dengan 10x pangkat 4. Beberapa fungsi yang berbeda memiliki turunan yang sama untuk semua x bagian dari bilangan real. Atau dapat dikatakan bahwa anti turunan dari fx sama dengan 10x pangkat 4 adalah 2x pangkat 5 ditambah c, dengan c adalah sembarang konstanta. Integral tak tentu dari sebuah fungsi dinotasikan sebagai berikut, yaitu integral fx dx. Nah, dalam notasi tersebut dapat kita baca integral terhadap x. Secara umum, integral dari fungsi fx merupakan penjumlahan fx dengan c atau
integral fx sama dengan fx ditambah c. Sebab integral dan juga turunan saling berkaitan, maka rumus integral bisa didapatkan dari rumus penurunan. Apabila penurunannya yaitu d per dx dikali a per n tambah 1 dikali x pangkat x tambah 1 sama dengan ax pangkat 6, ax pangkat n. Maka rumus integral aljabar sama dengan integral dari ax pangkat n sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Dengan n bilangan rasional dan c merupakan konstanta. Nah, kita lihat contoh. Integral dari 4 dx sama dengan integral dari 4 dikali x pangkat 0. Bentuk dari 4 dx sama dengan 4 dikali x pangkat 0. Karena x pangkat 0 sama dengan 1, sehingga 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi bentuk dari integral 4 dx sama dengan integral 4x pangkat 0 dx. Sama dengan kita menggunakan rumus yang tadi, maka didapatkan 4 per 0 tambah 1 dikali x pangkat 0 tambah 1 ditambah c. Sama dengan 4x ditambah c. Yang kedua, integral dari 5x kuadrat dx sama dengan 5 per 2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c. 5 ini merupakan a dan 2 ini merupakan n. Sehingga hasilnya 5 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Integral dari 1 per x pangkat 4 dx sama dengan integral dari x pangkat min 4 dx. Bentuk lain dari 1 per x pangkat 4 yaitu x pangkat min 4. Sehingga integral dari x pangkat min 4 dx sama dengan 1 per min 4 ditambah 1 dikali x pangkat min 4 tambah 1 ditambah c. 1 ini merupakan a dan min 4 ini merupakan n-nya. Sehingga hasilnya 1 per min 3x pangkat 3 ditambah c. Nah, kita sederhanakan lagi bentuk ini menjadi min 1 per 3 dikali x pangkat min 3 ditambah c sama dengan min 1 per 3 dikali bentuk lain dari x pangkat min 3 yaitu 1 per x pangkat 3. Sehingga menghasilkan min 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Jadi integral dari 1 per x pangkat 4 dx yaitu min 1 per 3x pangkat 3 ditambah c. Contoh yang keempat, integral dari akar dari x pangkat akar 3 dari x pangkat 4 dx sama dengan integral dari x pangkat 4 per 3 dx. Bentuk lain dari akar 3 dari x pangkat 4 yaitu x pangkat 4 per 3. Jadi integral dari x 4 per 3 dx sama dengan 1 per 4 per 3 tambah 1 dikali x pangkat 4 per 3 ditambah 1 ditambah c. 1 ini merupakan a, 4 per 3 ini merupakan n-nya. Sehingga hasilnya 3 per 7 x pangkat 7 per 3 ditambah c. Nah, kita lihat sifat-sifat dari integral tak tentu. Yang pertama, integral a dx sama dengan ax ditambah c, dengan a adalah konstanta. Yang kedua, integral dari a fx dx sama dengan a dikali integral fx dx, dengan a adalah konstanta. Yang ketiga, integral dari fx ditambah gx dx sama dengan integral dari fx dx ditambah integral dari gx dx. Sifat yang keempat, integral dari fx dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Nah, kita lihat contoh.
Contoh yang pertama yaitu integral dari X kurang 2 dikuadratkan dx. Penyelesaiannya, integral dari X kurang 2 dikuadratkan dx sama dengan integral dari X dikurang 2 dikali dengan X kurang 2 dx. Nah, sama dengan integral dari X kurang 2 dikali X kurang 2 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 dx. Sehingga integral dari X kurang 2 dikurangi 4X ditambah 4 dx sama dengan integral dari X kuadrat terhadap X, yaitu 1/3 X pangkat 3 dikurangi integral dari 4X terhadap X, yaitu 4/2 X kuadrat ditambah integral dari 4 terhadap X, yaitu 4X ditambah C sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 4X ditambah C. Jadi integral dari X kurang 2 dikuadratkan dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 4X ditambah C. Soal yang kedua, integral dari 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 dx. Integral dari 3X kuadrat ditambah 5X tambah 2 dx sama dengan integral dari 3X kuadrat terhadap X, yaitu 3/3 X pangkat 3 ditambah integral dari 5X terhadap X, yaitu 5/2 X kuadrat ditambah integral dari 2 terhadap X, yaitu 2X ditambah C sama dengan X pangkat 3 ditambah 5/2 X kuadrat ditambah 2X ditambah C. Nah, kita lihat pembahasan yang berikutnya. Integral tak tentu pada fungsi aljabar dengan metode substitusi. Integral dengan substitusi merupakan cara penyelesaian integral dengan memasukkan variabel baru yang tujuannya untuk memudahkan menyelesaikan integral tersebut. Jika U dalam fungsi X, maka integral dari U pangkat N du sama dengan 1/n tambah 1 dikali U pangkat N tambah 1 ditambah C. Jika U dalam fungsi X, maka integral dari U min 1 du sama dengan integral dari 1/U du sama dengan ln U ditambah C. Jika U sama dengan Gx dan du sama dengan U aksen sama dengan G aksen X dx, dengan Gx adalah fungsi yang dapat diturunkan, dan F adalah antiturunan dari F, maka metode substitusi dirumuskan dengan integral dari F Gx, G aksen X dx sama dengan integral dari Fu du sama dengan Fu tambah C. Nah, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan integral dari 2x dikurang 5 pangkat 15 dx. Yang pertama, kita misalkan U-nya sama dengan 2x dikurang 5. Maka du-nya sama dengan d dikali 2x dikurang 5 sama dengan 2 dx. Atau turunan dari 2x kurang 5 terhadap x, yaitu 2 dx. Sehingga integral dari 2x dikurang 5 pangkat 15 dx sama dengan integral dari U pangkat 15 dikali 1/2 du. Nah, di sini tadi integral dari 2x kurang 5 pangkat 15 dx sama dengan U-nya kita 2x kurang 5 kita ganti dengan U, dan dx kita ganti dengan 1/2 du. Nah, di sini tadi kan du-nya sama dengan 2x, maka dx sama dengan 1/2 du. Sehingga menghasilkan integral dari U pangkat 15 dikali 1/2 du sama dengan 1/2 dikali 1/16 kali U pangkat 16. Tambah C sama dengan 1/32 U pangkat 16 ditambah C. Kita ganti lagi U-nya menjadi 2x kurang 5. Sehingga 1/32 dikali 2x dikurang 5 pangkat 16 ditambah C. Jadi
hasil dari integral 2x kurang 5 pangkat 15 dx adalah 1/35 dikali 2x kurang 5 pangkat 16 ditambah c. Nah, kita lihat soal yang kedua. Integral dari 6x kuadrat dikali 2x pangkat 3 ditambah 7 di pangkat 8 dx. Misalkan u-nya sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7. Maka turunan dari u-nya sama dengan 6x kuadrat dx. Sehingga di sini du-nya sama dengan du di sini sama dengan 6x kuadrat dx. Sehingga integral dari 6x kuadrat dikali 2x pangkat 3 ditambah 7 pangkat 8 dx sama dengan integral dari 2x pangkat 3 ditambah 7 kita ganti dengan u, sehingga di sini u pangkat 8. Dan 6x kuadrat dx kita ganti dengan du, sehingga di sini menghasilkan integral dari u pangkat 8 du sama dengan 1/9 u pangkat 9 ditambah c sama dengan 1/9 dikali 2x pangkat 3 ditambah 7 pangkat 9 ditambah c. Jadi integral dari 6x kuadrat dikali 2x pangkat 3 ditambah 7 pangkat 8 dx sama dengan 1/9 dikali 2x pangkat 3 ditambah 7 pangkat 9 ditambah c. Kita lihat contoh yang ketiga. Integral dari akar 3x kurang 5 dx. Nah, yang pertama, kita rubah dulu bentuk akarnya menjadi integral dari 3x kurang 5 pangkat 1/2 dx. Nah, selanjutnya kita misalkan u-nya sama dengan 3x kurang 5. Maka turunan dari u yaitu 3 dx. Nah, di sini karena du-nya sama dengan 3 dx, maka dx sama dengan 1/3 du. Sehingga integral dari akar 3x kurang 5 dx sama dengan integral dari 3x kurang 5 pangkat 1/2 dx. Sama dengan integral dari, kita ganti 3x kurang 5 dengan u, dan dx-nya kita ganti dengan 1/3 du. Sehingga di sini integral dari u pangkat 1/2 dikali 1/3 du sama dengan 1/3 dikali 1/3/2. Nah, di 3/2 ini didapatkan dari 1/2 ditambah 1. Sehingga ini dikali u pangkat 3/2. Nah, 3/2 ini juga didapatkan dari u pangkat 1/2 ditambah 1. Selanjutnya ditambah c sama dengan 1/2 dikali 2/3 u pangkat 3/2. Nah, 2/3 ini didapatkan dari 1/3/2. Sehingga menghasilkan 2/9 u pangkat 3/2 ditambah c. Selanjutnya kita ganti u-nya menjadi 3x kurang 5. Nah, di sini 2/9 dikali 3x kurang 5 pangkat 3/2 ditambah c. Nah, di sini kita rubah lagi bentuk ini menjadi bentuk akar sama dengan 2/9 dikali akar dari 3x kurang 5 pangkat 3 ditambah c. Jadi, integral dari 3x kurang 5 dx adalah 2/9 dikali akar 3x kurang 5 pangkat 3 ditambah dengan c. Nah, selanjutnya, integral tentu pada fungsi aljabar. Jika fx kontinu pada interval tertutup a lebih kecil dari x lebih kecil dari b, dan fx adalah antiturunan dari fx pada interval a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b, maka diperoleh integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan fx dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan fb dikurangi fa. Dengan fx merupakan fungsi hasil integral dari fx, fb merupakan nilai fungsi fx untuk x sama dengan b, dan fa nilai fungsi fx untuk x sama dengan a sama dengan fungsi bawah, dan b adalah fungsi atas. Nah, kita lihat contohnya. Hitunglah integral dari x pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari integral dari x pangkat 3 terhadap x. Integral dari x pangkat 3 terhadap x yaitu 1/4 x pangkat 4. Selanjutnya kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Di sini 2 adalah batas atas dan 1 adalah batas bawah. Sehingga sama dengan, yang pertama, kita substitusikan x sama dengan 2 ke persamaan 1/x pangkat 4.
Selanjutnya dikurangi, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 pada persamaan 1/4 X pangkat 4. Sehingga di sini 1/4 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 1/4 dikali 1 pangkat 4 sama dengan 16/4 dikurangi 1/4 sama dengan 15/4. Jadi integral dari X pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 adalah 15/4. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Integral dari 2x tambah 3x kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 2. Yang pertama, kita akan mencari integral dari 2x tambah 3x kuadrat. Integral dari 2x terhadap x, yaitu x kuadrat, dan integral dari 3x kuadrat, yaitu terhadap x, yaitu x pangkat 3. Nah, kita masukkan nilai batas-batasnya juga di sini, batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Selanjutnya kita substitusikan batas atas dan batas bawah ini ke persamaan x kuadrat ditambah x pangkat 3. Sehingga di sini menghasilkan 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 pangkat 3 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 pangkat 3 sama dengan 0. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga integral dari 2x ditambah 3x kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 adalah 2. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Integral dari 1/2x pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Yang pertama, kita akan mencari integral dari 1/2x pangkat 3. Nah, integral dari 1/2x pangkat 3 yaitu 1/2 dikali 1/4 x pangkat 4. Nah, dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. 1/2 dikali 1/4 kali x pangkat 4 sama dengan 1/8 x pangkat 4. Dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Selanjutnya, kita substitusikan nilai batas atas dan batas bawahnya ke dalam persamaan 1/8 x pangkat 4. Sehingga di sini sama dengan dalam kurung 1/8 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 1/8 kali 1 pangkat 4 sama dengan 16/8 dikurangi 1/8 sama dengan 15/8. Jadi integral dari 1/2 x pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 adalah 15/8. Nah, ini ada beberapa soal latihan. Silakan anak-anak sekalian mengerjakan soal latihan ini dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik dan tetap belajar walaupun belajar dari rumah. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.